Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah minas salihin. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian-kajian kita tentang ilmu qawaid dalam kitab Kawakibud Durya. Yang pada sesi sebelumnya kita sudah membahas masalah pembagian kalimat dan contoh-contohnya. Alhamdulillah itu sudah kita jelaskan secara baik, secara gamblang pada pertemuan sebelum ini. Dan pada kali ini para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas babul i'rab wal bina. Bab i'rab dan bina. Bab i'rab dan bina, yang pertama yang kita bahas itu i'rab dulu. Apa itu i'rab? I'rab adalah, dulu di kitab sebelum ini kita Matan Jurumiyah atau Mukhtasar Jiddan, kita sudah mendefinisikan itu i'rab. Sama sebenarnya. Karena ada ini kitabnya berjenjang. Sama di mana? Definisi sama. Apa itu i'rab? Al-i'rab taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha labzan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan di akhir-akhir kalimat. Perubahan di akhir-akhir kalimat li ikhtilafil, karena berbeda-beda, awamil dakhilati 'alaiha, amil yang masuk atasnya, baik secara lafaz atau takdir. Baik secara lafaz atau takdir. Di perubahan itu, saudara-saudaraku sekalian, i'rab itu perubahan di akhir kalimat sesuai dengan ilmu nahwu ini. Kalau ilmu nahwu itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perubahan di akhir kalimat. Di perubahan itu terjadi di akhir kalimat. Jadi ilmu bahasa Arab dan suatu ilmu mempelajari tentang perubahan akhir kalimat di dalam bahasa Arab. Di akhir kalimat. Nanti kita bahas mana contoh-contohnya. Jadi i'rab itu perubahan di akhir kalimat. Perubahan itu ada dua bentuk, baik serat lafaz atau takdir. Berarti yang lafaz itu apa? Yang kelihatan, yang nampak. Ada yang tidak nampak, ada yang tidak nampak, ada namanya takdir. Perkiraan, tapi ada perkiraan. Kalau lafaz itu kelihatan, nampak perubahannya jelas. Kalau yang tidak itu, ya tidak nampak, tapi dia ada. Nah, mana contohnya? Nah, kita ambil contoh i'rab perubahan secara lafaz. Kita ambil contohnya ja'a Muhammadun. Nah, kita ambil fokus kepada kalimat Muhammad. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Muhammad huruf akhirnya dal. Harkat dal itu adalah dhammah. Kemudian itu perubahan secara i'rab. Dhammah. Kenapa dhammah di situ? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu'. Maka i'rabnya itu adalah dia sebagai fa'il. Maka dibaca dhammah. Contoh selanjutnya lagi, ra'aitu Muhammadan. Ra'aitu Muhammadan. Muhammad juga. Saya melihat akan Muhammad. Tadi bacanya Tadi dibaca dalam bentuk dhamma, sekarang sudah fathah. Kenapa fathah? Karena dia sebagai maf'ul bih. Dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu hukumnya apa? Mansub. Saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga contohnya adalah contoh yang proba secara lafaz atau kelihatan itu adalah marartu bi Muhammadin. Marartu bi Muhammadin. Kenapa dibaca bi Muhammadin di situ? Karena ada huruf jar. Ada huruf jar, itu ba. Maka tugasnya mengkasrokan akhir kalimat isim. Maka contoh dari contoh yang kita sebutkan itu, inilah contoh i'rab secara lafaz. Jadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Perubahan itu dari dhamma, fathah, kasroh. Nah, perubahan-perubahan inilah yang dimaksud dengan i'rab secara lafaz dan kelihatan perubahannya betul. Nampak? Ada penyebab. Kenapa? Yang pertama sebagai fa'il, hukumnya marfu. Yang kedua sebagai maf'ul hukumnya mansub. Yang ketiga sebagai jar majrur, ada huruf jar di awalnya. Dan dia juga nanti sebagai maf'ul juga nanti itu. Kemudian yang selanjutnya i'rab secara takdir, perkiraan. Nah, i'rab secara takdir atau perkiraan. Apa contohnya? Ja'a Musa atau Ja'al Fatah. Itu huruf akhirnya alif. Alif tidak menerima harkat, maka tetap dibaca Ja'al Fatah. Seharusnya apa? Ja'al Fata'u. Kenapa Fata'u? Karena dia sebagai fa'il. Fa'il itu hukumnya marfu, tapi di situ tidak dijelaskan atau tidak ditulis. Kenapa? Alif tidak menerima harkat. Nah, kemudian lagi ra'aitul fatah, sama. Nah, seharusnya ra'aitul fata'ah, tapi juga tidak tuliskan. Kenapa tidak tuliskan? Karena sama juga jawaban tadi. Huruf akhirnya alif tidak menerima harkat. Yang kemudian lagi marartu bil fatah. Nah, kan sama bunyi semuanya itu. Karena berbeda ujungnya itu nanti. Berbeda, ujung huruf akhir itu berbeda. Seharusnya apa? Marartu bil fata'i. Sesuai dengan yang lafaz tadi, marartu bi Muhammadin. Kasroh, jelas itu nampak. Tapi ini tidak kelihatan atau tidak dijelaskan. Itu adalah contoh i'rab yang secara takdir. Jadi nanti katanya orang, ada yang secara takdir? Ada. Maka ada prediksi tadi, al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan au taqdiran. Di perubahan di akhir kalimat baik secara lafaz atau secara takdir disebabkan berbeda-beda amil yang masuk. Jadi perubahan itu ada dua bentuk. Ada yang jelas perubahannya, ada yang tidak jelas perubahannya. Yang jelas perubahannya itu namanya secara lafaz, yang tidak jelas perubahannya itu namanya secara takdir. Takdir itu artinya perkiraan. Barang nggak kelihatan, bentuknya tidak nampak, tapi ada. Kenapa ada? Karena ada kalimat sebelum itu merubah itu, amil namanya. Amil itu memperbaiki kalimat setelahnya itu, atau merombak kalimat setelahnya itu. Itu namanya amil yang bekerja dia. Maka saudara-saudaraku, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, dimanapun saudara berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita pahami dengan baik bahwa itu adalah perubahan yang terjadi dalam ilmu nahu, disebut dengan i'rab tadi. Kemudian wa aqsamuhu arba'atun. Nah, i'rab itu terbagi 4. I'rab itu terbagi 4. Jadi i'rab itu terbagi kepada 4. Apa yang 4 itu, saudara-saudara sekalian? Yang pertama raf'un, rafa'. Yang kedua wa nasbun, nasab. Yang ketiga khafad. Yang keempat jazam. Jadi i'rab terbagi 4. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga khafad, yang keempat jazam. Nah, ini kalau kita sebut harakatnya, rafa' itu harakatnya dhammah. Kalau nasab itu harakatnya fathah. Kalau khafad itu harakatnya kasrah. Kalau jazam itu harakatnya sukun. Nah, jadi ini umum. Rafa' itu umum, nasab itu umum, jazam itu umum, kemudian khafad itu umum. Nanti ada pembahasan insyaallah dalam pertemuan selanjutnya, itu dalam masalah i'rab 14 nanti insyaallah.
Berarti yang khusus itu bukan itu umum. Rafa itu umum. Yang khususnya apa? Dhammah. Nasab itu umum. Yang khususnya apa? Fathah. Khafat itu umum. Yang khususnya apa nanti itu? Kasrah. Jazam itu umum. Khususnya apa? Sukun. Nah, ini kalau kita bahasakan ke bahasa kita, dhammah itu apa? Baris mana? Harakat apa? Harakat di depan. Yang kayak angka 9 itu. Angka 9. Nah, kemudian nasab itu harakat apa? Di atas. Nah, di atas. Kemudian yang kasroh itu apa? Kasroh di bawah. Sukun apa? Mati. Harakat mati. Nah, itu untuk memahami, mengenal tentang harokat. Maka dari yang empat itu, para jemaah, para saudara-saudara sekalian, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang empat itu dibagi lagi untuk isim dan untuk fi'il. Nah, fal asma'i min zalika, maka yang demikian itu yang untuk isim. Yang empat tadi yang untuk isim mana saja gitu. Empat tadi apa? Rafa, nasab, khafat, jazam. Jadi yang empat itu yang untuk isim mana? Nah, yang untuk isim adalah yang pertama rafa, ar-raf'u, rafa. Yang kedua wan nasbu, nasaf. Yang ketiga wal khafdu, khafat. Wala jazma fiha, dan tidak ada jazam padanya isim. Jadi pada isim tidak ada jazam. Tidak ada jazam pada isim. Jadi yang ada pada isim itu adalah yang pertama rafa, nasab, dan khafat. Nah, mana contohnya? Kita ambil contoh tadi. Contoh tadi lah kita ambil lagi. Contoh ra'aitu, contoh tadi kita ambil ja'a, atau contoh lain qama zaidun. Nah, zaidun adalah kalimat isim, itu rafa. Kemudian ra'aitu zaidan. Zaidan adalah isim, itu adalah dalam bentuk nasab. Kemudian martu bi zaidin. Bi zaidin adalah isim dalam bentuk khafat atau kasrah itu. Jadi harkat untuk isim tiga tadi. Rafa, nasab, khafat. Nah, ingat itu. Harkat untuk isim cuma tiga. Apa yang tidak ada pada isim? Sukun. Sukun tidak ada pada isim. Nah, jadi yang ada pada isim cuma tiga. Itu contoh, sudah kita sebutkan contoh para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walil af'ali min zalika, dan untuk fi'il dari yang empat tadi, mana pula untuk fi'il? Nah, yang untuk fi'il adalah yang pertama rafa, nasab, dan jazam. Wala hafdha fiha, dan tidak ada pada fi'il itu adalah khafat. Tidak ada pada fi'il itu khafat. Yang ada pada fi'il itu rafa, kemudian nasab, kemudian jazam. Wala khafdha fiha, dan tidak ada khafat pada fi'il. Jadi apa yang khas pada fi'il itu? Jazam. Apa yang khusus pada fi'il? Jazam. Apa yang khusus pada isim? Khafat. Jadi yang tidak ada pada isim itu adalah sukun, yang tidak ada pada fi'il adalah kasroh. Jadi ini ada khususnya. Kalau yang dua tadi rafa, nasab itu ada pada isim, tidak ada pada fi'il. Yang tidak ada pada fi'il yaitu kasroh atau khafat. Yang tidak ada pada isim adalah sukun atau baris jazam itu. Mana contoh? Kita ambil contoh. Contoh harkat yang masuk kepada fi'il itu yang pertama rafa. Kita ambil contohnya rafa itu yansuruh. Huruf akhir fi'il mudhari' itu dhammah. Yansuruh. Kenapa fi'il mudhari' dia buat contoh di sini? Karena fi'il mudhari' itu di i'rab. Di i'raf. Kenapa tidak fi'il madhi? Fi'il madhi bisa saja nanti, tapi tidak di i'raf dia. Nah, karena fi'il mudhari' contohnya yansuru, itu dhammahnya. Kemudian selain itu apa lagi? Yang nasabnya harkat di atasnya itu atau fathahnya lan atau ayyan surah, layyan surah. Dari dhamma menjadi fathah. Dhamma menjadi fathah. Yansuru, layyan surah. Kemudian sukun apa? Lam yansur. Nah, itu sukun. Dan tidak ada harkat
tidak ada hakat khafat atau hakat kasro pada fi'il. Jadi contohnya yansuru, layansura, lam yansur. Yansuru asli, belum ada penambahan di awal. Lan yansuru sudah ada penambahan, itu namanya huruf nasaf atau amil nasaf. Amil nasab. Kemudian lam yansur itu nanti sudah masuk juga amil jazam di awalnya. Karena amil jazam kalau masuk pada fi'il madhi, fi'il mudhari', amil jazm apabila masuk pada fi'il mudhari', maka dia bertugas untuk mensukunkan akhir fi'il mudhari'. Kalau huruf nasab masuk pada fi'il madhi, tugasnya adalah menfatahkan akhir fi'il mudhari'. Jadi dua itu sudah masuk huruf awal pada ketika nasab dan pada ketika jazam. Dan pada ketika rafa masih utuh, masih asli. Yansuru, yadribu, ya'lamu, yaktubu, itu masih asli. Tapi apabila sudah masuk pada ketika nasab nanti bisa lam, lai yaktuba, dhammah menjadi fathah, atau nanti masuk kepada fi'il ketika jazamnya menjadi lam yaktub, lam yaktub. Nah, karena ada huruf jazam di situ Mas itu. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga kita selalu dalam bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu saudara-saudara sekalian. Kemudian yang selanjutnya bina. Bina. Apa itu bina? Wal bina'u luzumu akhirih. Luzumu akhiril kalimati harkatan au sukunan. Bina adalah luzumu akhiril kalimati harkatan au sukunan. Tetap di akhir kalimat ba'da harkat atau sukun. Jadi tidak pengaruh. Jadi dia nggak ada pengaruh gitu loh. Nah, beda dengan i'rab tadi. Kalau i'rab tadi berubah, nampak perubahan terjadi. Kalau ini tidak ada. Kalau dia berharkat, dia atau sukun tetap seperti itu, tidak ada berubah dia. Itu namanya bina, tetap. Apapun amil yang masuk sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada kejadian apapun di akhir itu. Itu namanya bina. Kalau i'rab tadi ada perubahan, kelihatan terjadi perubahan itu. Nampak betul. Kenapa? I'rab itu memang terjadi di akhir kalimat perubahannya. Bina ini tidak pada perubahan, tetap seperti itu. Contohnya, maka contoh di sini buat seperti min dan kam. Ya. Nah, itu contoh yang dibina itu. Maaf, contohnya adalah man dan kam. Man dan kam. Nah, itu contoh yang tetap seperti itu. Tidak ada kata-kata manu, tidak ada mani, tapi man. Kam juga tidak ada kata kamu atau kami, nggak ada. Tetap kam saja atau sukun. Itu namanya tetap seperti itu dan tidak ada perubahan. Itu namanya yang dibina. Kemudian saudara-saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa anwa'uhu arba'atun, dan pembagiannya bina itu atau macam-macam bina itu ada 4. Yang pertama dhammun, dhamma, yang kedua fathun, fatha, yang ketiga kasrun, kasra, yang keempat wasukunun, sukun. Jadi empatnya, yang pertama adalah dhamma, yang kedua fatha, yang ketiga kasra, yang keempat sukun. Maka pembagian bina 4 jumlahnya juga sama seperti i'rab tadi, tapi ini berbeda. Kalau ini dhamma itu sudah khusus, kalau fathah itu juga sudah khusus, kasra juga sudah khusus. Khusus dari mana? Kalau dhamma khusus daripada rafa, kalau fathah khusus daripada nasab, kasra khusus dari dari khafat, sukun khusus dari contoh dari jazam. Saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa contohnya? Coba kita lihat contohnya. Ya, apa contoh dhammun itu? Dhamma itu apa contohnya? Ada dalam kitab-kitab kita baca, nanti seperti kita menemukan kalimat haitsu. Haitsu tidak akan pernah kita temukan haisi atau haisa. Dia akan selama dia baca haitsu. Ittaqillaha haitsu ma kunta.
Tidak pernah kita ketemukan kata haisi, tidak ada. Itu sudah dibina di atas dhamma haisu. Kemudian setelah itu fatah. Nah, aina. Aina itu kan kita ketemu nanti dibina atas fatah. Aina. Aina dan qama. Nah, qama itu maksudnya dia adalah fi'il madhi tadi, fi'il madhi. Aina. Aina, maka dia aina seperti aina, dan itu kan dibina di atas fatah. Aina. Tidak ada kita ketemu baca nanti aini atau ainu, tidak ada. Dia selama dibaca aina, maka dia dibina atas fatah atau berharkat di atas. Yang kemudian wa kasrun, kasroh. Yang dibina atas kasroh itu apa? Amsi. Amsi itu kemarin. Artinya tidak akan ketemukan nanti kalimat itu amsun atau amsun atau amsan. Nah, itu kan dibina nanti di atas kasroh. Huruf akhirnya akan berkasroh apapun kalimat yang masuk sebelumnya. Ya kemudian wasukunun, nah sukun seperti man dan kam itu. Nah, sukun seperti man dan kam. Nah, inilah contoh-contoh contoh kalimat yang dibina. Nah, yang dibina atas dhamma, yang dibina atas fathah, yang dibina atas kasroh, yang dibina atas sukun. Nah, kembali untuk mengingatkan, bina itu apa? Itu tetap di akhir kalimat, baik dia berharkat atau sukun. Artinya tidak ada pengaruh apapun, apapun kalimat yang masuk sebelumnya, dia akan tetap dibaca seperti itu. Saudara-saudaraku sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mungkin bisa kita membedakan antara binah dengan i'rab atau i'rab dengan binah ini. Kalau i'rab tadi perubahannya jelas. Nampak perubahannya, walaupun secara takdir tidak kelihatan, tapi ada perubahannya itu. Nah, kalau yang lafaz itu jelas perubahannya. Kalau bina tidak kelihatan perubahannya dan dia tetap seperti itu. Nah, dan tidak ada perubahan. Apapun amil yang masuk di awalnya dan tidak ada perubahan akan terjadi pada kalimat itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, itu aja mungkin yang bisa disampaikan dalam sesi ini. InsyaAllah nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan lagi dengan kelanjutan materi ini. Semoga ini bisa menambah suatu khazanah ilmu pengetahuan kepada kita bersama-sama dalam hal untuk memutola'ah atau mempelajari kitab-kitab turas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?